Assalamualaikum teman-teman. Welcome back to my YouTube channel. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang anak berkebutuhan khusus dari pertemuan pertama hingga ke pertemuan 8. Video kali ini saya buat untuk menyelesaikan tugas ujian tengah semester mata kuliah BK Anak Berkebutuhan Khusus yang diampu oleh Bapak Ahmad Harum SPD MPD. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Nur Nabila Sari Abidin, biasa dipanggil Nabila. Saya kuliah di jurusan Bimbingan dan Konseling, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Makassar. Baik, untuk mempersingkatkan waktu, langsung saja kita ke penjelasannya. Nah, materi yang pertama yaitu hakikat dan konsep BK Anak Berkebutuhan Khusus. Anak berkebutuhan khusus merupakan kondisi di mana anak memiliki perbedaan dengan kondisi anak pada umumnya, baik dalam faktor fisik, kognitif, maupun psikologis, dan memerlukan penanganan semestinya sesuai dengan kebutuhan anak tersebut. Secara filosofi, yaitu semua anak adalah spesial, bersikap dan memandang mereka sesuai dengan filosofi bahwa tidak ada individu yang sama, melainkan semua individu adalah unik dan mereka memiliki kemampuan untuk tumbuh mengembangkan potensi mereka masing-masing. Kemudian, pendidikan, bimbingan, dan konseling mengaktualisasikan perannya dalam proses memanusiakan manusia, khususnya bagi mereka yang termasuk dalam kategori anak berkebutuhan khusus. Bimbingan bagi anak berkebutuhan khusus diberikan agar anak berkebutuhan khusus tersebut lebih mengenal dirinya sendiri, menerima keadaan dirinya, mengenal kelemahan, kekuatan, dan dapat mengarahkan dirinya sesuai dengan kemampuannya. Secara umum, tujuan bimbingan dan konseling bagi anak berkebutuhan khusus yaitu untuk membantu anak berkebutuhan khusus dalam mengembangkan diri dan menyesuaikan diri secara optimal sesuai dengan hambatan, gangguan, dan kelainannya. Sedangkan tujuan khusus bimbingan konseling bagi anak berkebutuhan khusus yaitu disesuaikan dengan kebutuhan anak tersebut yang mana dia dapat percaya diri, dapat bergaul, menghargai dirinya sendiri, juga mengenal potensi dirinya. Selanjutnya yaitu materi yang kedua, jenis-jenis anak berkebutuhan khusus. Disabilitas adalah keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan sensoris seseorang yang dialami dalam jangka waktu lama yang menghambat aktivitas tertentu karena ketiadaan akses lingkungan yang mendukung. Adapun jenis anak berkebutuhan khusus yaitu tunanetra dan tunarungu. Tunanetra adalah gangguan daya penglihatan berupa kebutuhan, penyuluhan, dan sebagainya. Dan walaupun mereka telah diberikan pertolongan alat bantu khusus, mereka masih tetap mendapatkan pendidikan khusus. Kehilangan kemampuan penglihatan adalah suatu kondisi di mana fungsi penglihatannya mengalami penurunan mulai dari derajat yang ringan hingga derajat yang paling berat. Ciri-ciri tunanetra yaitu tidak mampu melihat, tidak mampu mengenali pada jarak 6 meter, kerusakan nyata pada kedua bola mata, sering meraba-raba, tersandung waktu berjalan, dan lain-lain. Sedangkan tunarungu yaitu keadaan kehilangan pendengaran meliputi seluruh gradasi tingkatan baik ringan, sedang, berat, dan sangat berat yang akan mengakibatkan pada gangguan komunikasi dan bahasa. Ciri-ciri tunarungu yaitu tidak mampu mendengar, terlambat perkembangannya dalam bahasa, sering menggunakan isyarat dalam berkomunikasi, kurang dan tidak tanggap bila diajak bicara, ucapan tidak jelas, dan masih banyak lain-lainnya. Nah, materi yang ketiga itu ada permasalahan dan kebutuhan anak berkebutuhan khusus.
Anak berkebutuhan khusus adalah anak yang tergolong memiliki ketidakmampuan, misalnya ketidakmampuan pada organ indera, ketidakmampuan pada fisik, retardasi mental, gangguan bicara dan bahasa, gangguan belajar, gangguan emosional, dan perilaku. Permasalahan dan kebutuhan anak berkebutuhan khusus antara lain yang pertama itu ada tunagrahita atau anak dengan gangguan perkembangan. Permasalahan yang biasa dialami seperti mempunyai perilaku yang tidak dapat mengatur dirinya sendiri. Adapun kebutuhannya yaitu memerlukan perhatian khusus dari guru di sekolah, misalnya penempatan tempat duduknya, pengelompokan dengan teman-teman, dan kebiasaan bertanggung jawab. Terus yang kedua itu ada kesulitan belajar atau learning disabilitas. Atau anak yang berprestasi rendah, specific learning disabilitas. Permasalahan tersebut diduga disebabkan karena faktor neurologis, bukan disebabkan karena faktor inteligensinya normal, bahkan ada yang di atas normal. Nah, materi yang keempat itu ada BK untuk anak berkebutuhan khusus seperti ADHD, autis, retardasi mental, talented, dan different. ADHD merupakan gangguan yang ditandai dengan adanya ketidakmampuan anak untuk memusatkan perhatiannya pada sesuatu yang dihadapi, sehingga rentang waktu perhatian yang dimiliki sangat singkat dibandingkan anak lain yang seusianya. Gangguan perilaku ini biasanya disertai dengan gejala hiperaktif dan tingkah laku yang impulsif. Autisme adalah sesuatu penyakit otak yang mengakibatkan hilangnya atau berkurangnya kemampuan seseorang untuk berkomunikasi, berhubungan dengan sesama, dan memberikan tanggapan terhadap lingkungannya. Sedangkan retardasi mental merupakan masalah bidang kesehatan masyarakat, kesejahteraan sosial, dan pendidikan, baik bagi anak yang mengalami retardasi mental tersebut maupun keluarga dan masyarakat. Adapun yang selanjutnya yaitu gangguan-gangguan yang dialami anak ADHD, yaitu yang pertama rentang perhatian adalah bahwa sebagai individu yang menyandang gangguan ini tampak mengalami kesulitan dalam memusatkan perhatiannya dan sangat mudah teralihkan oleh rangsangan yang tiba-tiba diterima oleh inderanya atau oleh perasaan yang timbul pada saat itu. Terus yang kedua itu ada impulsivitas, adalah sesuatu gangguan perilaku berupa tindakan yang tidak disertai dengan pemikiran. Terus yang ketiga itu ada hiperaktivitas, adalah gangguan gerakan yang berlebihan melebihi gerakan yang dilakukan secara umum oleh anak yang seusianya. Biasanya sejak bayi mereka banyak bergerak dan sulit ditenangkan. Jika dibandingkan dengan individu yang aktif tapi produktif, perilaku hiperaktif tampak tidak bertujuan. Nah, materi yang kelima itu ada pemahaman anak berkebutuhan khusus sebagai individu. Anak berkebutuhan khusus adalah anak dengan karakteristik khusus yang berbeda dengan anak pada umumnya, tanpa selalu menunjukkan pada ketidakmampuan mental, emosi, atau fisik. Tidak berbeda dengan orang-orang normal. Para penyandang kelainan juga mempunyai kebutuhan yang sama. Untuk memudahkan pemahaman terhadap kebutuhan penyandang kelainan ini, kita akan mengelompokkan menjadi kebutuhan fisik, kesehatan, kebutuhan sosial, emosional, dan kebutuhan pendidikan. Terus yang selanjutnya itu ada beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk membangun kepercayaan diri anak berkebutuhan khusus, yaitu yang pertama keterampilan. Terus yang kedua itu ada kesenian musik melalui seperti seni bernyanyi, seni melukis gitu. Terus selanjutnya itu ada kelompok kebutuhan. Ini akan mencakup kebutuhan yang berkaitan dengan kondisi kelainan, yaitu yang pertama kebutuhan fisik atau kesehatan. Kebutuhan fisik dan kesehatan yang akan kita bahas lebih banyak dikaitkan dengan kondisi fisik para penyandang kelainan. Sebagaimana halnya orang normal, para penyandang kelainan memerlukan fasilitas yang memungkinkan mereka bergerak sesuai dengan kebutuhannya. Terus yang kedua itu ada kebutuhan sosial emosional.
Bersosialisasi merupakan kebutuhan setiap makhluk, termasuk para penyandang kelainan. Sebagai akibat dari kelainan yang disandangnya, kebutuhan tersebut kadang-kadang susah dipenuhi. Terus yang selanjutnya itu ada kebutuhan pendidikan. Kebutuhan pendidikan menyandang keluarbiasaan, meliputi berbagai aspek yang terkait dengan keluarbiasaan yang disandangnya. Misalnya secara khusus yaitu menyandang tunarungu, memerlukan bina persepsi bunyi yang diberikan oleh seseorang speech terapis, tunanetra memerlukan bimbingan khusus dalam mobilitas dan huruf. Selanjutnya yaitu materi ke-6 yaitu program sekolah inklusi. Sekolah inklusi adalah sistem layanan pendidikan yang mengikutsertakan ABK untuk belajar bersama dengan peserta didik lainnya yang sebaya di sekolah reguler yang terdekat dengan tempat tinggalnya atau suatu sekolah yang menampung semua peserta didik di kelas yang sama dengan menyediakan program pendidikan yang layak, menantang maupun bantuan dan dukungan yang dapat diberikan oleh guru agar mereka berhasil, tetapi disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan setiap peserta didiknya. Ada 6 model pembelajaran dalam sekolah inklusi yang disesuaikan dengan tingkah kebutuhan peserta didik, yaitu yang pertama model kelas reguler atau inklusi penuh. Yang kedua itu ada model kelas cluster. Yang ketiga itu ada model put out. Yang keempat itu ada model cluster and pull out. Yang kelima itu ada model kelas khusus, dan yang terakhir yaitu ada model kelas khusus penuh. Pada kurikulum tahun 2013, tujuan yang harus dicapai oleh peserta didik dirumuskan dalam bentuk deskripsi dengan sasarannya yaitu dominan afektif, kognitif, dan psikomotor. Dalam setiap kegiatan pembelajaran, ketiga dominan tersebut selalu menjadi target pencapaian dan pengembangan. Untuk keperluan ini, maka dominan itu dijabarkan menjadi 4 target pencapaian kompetensi, yaitu yang pertama ada religius, yang kedua itu sosial, yang ketiga kognitif, dan yang terakhir itu psikomotor. 4 kompetensi itu sebenarnya mewakili 3 dominan, dengan catatan bahwa kompetensi religius dan sosial mewakili dominan efektif. Nah, selanjutnya itu materi ke-7, teknik-teknik asesmen dalam anak berkebutuhan khusus. Asesmen digunakan untuk menemukan dan menetapkan di mana letak masalah yang dihadapi serta apa yang menjadi kebutuhan belajar seorang anak pada dasarnya. Tujuan utama dilakukan asesmen yaitu untuk memperoleh informasi yang dapat digunakan sebagai bahan mempertimbangkan dan dalam merencanakan program pembelajaran bagi anak yang bersangkutan. Ada beberapa teknik asesmen ditemukan oleh Marlina pada tahun 2015 dalam bukunya. Teknik tersebut dapat digunakan pada asesmen formal dan asesmen informal, yaitu yang pertama observasi, yang kedua analisis sampel, yang ketiga itu analisis tugas, yang keempat checklist, yang kelima itu skala rating, yang keenam itu interview dan kuesioner, yang ketujuh itu tes acuan normatif. Selanjutnya itu yaitu kegiatan asesmen yang dilakukan setelah temukan bahwa seseorang itu anak berkebutuhan khusus atau setelah kegiatan deteksi, maka asesmen diperlukan untuk 1. Menyaring kemampuan anak berkebutuhan khusus. Yang kedua itu keperluan mengklasifikasikan, menempatkan, dan menemukan program pendidikan anak berkebutuhan khusus. Yang ketiga itu menentukan arah atau tujuan pendidikan serta kebutuhan anak berkebutuhan khusus. Yang keempat itu mengembangkan program pendidikan yang diindividualisasikan yang dikenal dengan IEP, Individualized Education Program. Yang kelima itu menentukan strategi, lingkungan belajar, dan evaluasi pengajaran. Asesmen dapat dilakukan dengan baik jika menggunakan teknik yang tepat.
Selanjutnya yaitu materi ke-8, teknik dan model bimbingan konseling anak berkebutuhan khusus. Tujuan pendidikan yang memberikan layanan bimbingan dan konseling untuk anak berkebutuhan khusus dimaksud untuk membentuk kepribadian anak berkebutuhan khusus yang tangguh sehingga dapat hidup wajar dan mandiri di tengah masyarakat dan lingkungannya. Layanan bimbingan dan konseling anak berkebutuhan khusus bisa dilakukan melalui pendekatan individual dan pendekatan kelompok disesuaikan dengan tujuan dan masalah yang sedang dihadapi oleh anak berkebutuhan khusus. Anak berkebutuhan khusus dulu disebut anak luar biasa, diidentifikasi sebagai anak yang memerlukan pendidikan dan layanan khusus untuk mengembangkan potensi kemanusiaan mereka secara luar biasa. Sejarah juga mencatat bagaimana tanggapan sebagian besar masyarakat terhadap keberadaan anak-anak tersebut dan keluarganya. Masih ada yang menanggapi kecatatan dan kelainan yang disandang oleh anak berkebutuhan khusus sebagai kutukan, penyakit menular, gila, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu model dan teknik bimbingan dan konseling anak berkebutuhan khusus. Yang pertama itu pendekatan individual dan kelompok. Dalam pendekatan individual, konselor berfokus pada seorang klien saja. Pendekatan individual ini dapat dilakukan jika klien dalam keadaan krisis, ada permintaan untuk menjaga keberhasilan klien untuk menafsirkan hasil tes mengenai konsep diri, klien merasa takut untuk bicara, hubungan interpersonal klien sangat tidak efektif, kesadaran klien atas perasaan, motivasi, dan tingkah lakunya sangat terbatas. Masalahnya berupa penyimpangan tingkah laku seks, kebutuhan klien atas perhatian konselor sangat besar. Yang kedua itu pendekatan behavior, mengemukakan bahwa dalam pendekatan behavior terdapat 4 metode yang dapat digunakan untuk bimbingan konseling anak berkebutuhan khusus, yaitu yang pertama operance learning. Metode ini berfokus pada penguatan yang dapat menghasilkan perilaku yang diharapkan serta pemanfaatan situasi di luar siswa anak berkebutuhan khusus yang dapat memperkuat perilaku yang dikehendaki. Penguatan hendaknya sesuai kebutuhan siswa anak berkebutuhan khusus. Yang kedua itu unitative learning atau social modeling. Metode ini berfokus pada perlunya konselor merancang perilaku adaptif yang dapat dijadikan model bagi siswa anak berkebutuhan khusus, baik dalam bentuk rekaman, program pengajaran, video, film, dan biografi. Model yang dipilih hendaknya subjek yang kompeten atau lain-lain. Yang ketiga itu cognitive learning. Metode ini menekankan pada pentingnya aspek perubahan kognitif siswa anak berkebutuhan khusus dalam pelaksanaan dapat dilakukan melalui pengajaran secara verbal, kontrak antara konselor dengan siswa anak berkebutuhan khusus yang bermain peran. Yang keempat itu emotional learning. Metode ini cocok diterapkan bagi individu yang mengalami kecemasan yang berlebihan. Nah, itulah tadi sedikit materi penjelasan tentang anak berkebutuhan khusus. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Dah.